Halo cuy, welcome to Car Motive. Hari ini kita ada di AFJ Motorsport. Bengkelnya keren, bersih, alat-alatnya canggih. Yang pasti hasil kerjanya top punya nih. Jadi buat lo pade yang mau sekedar tune up atau mau modif, bisa kesini nih di daerah Durensawit. Oh iya nih, sebelumnya karena kita ikutin prokes, jadi kita pakai masker gantian nih. Di saat Om Jimuk pakai masker, saya enggak. Begitu sebaliknya gitu. Kali ini kita mau ngobrol bareng seorang pembalap legend yang pasti handal juga nih cuy. Siapa itu? The one and only Jimmy Lukita. Halo, nama saya Jimmy Lukita. Sebelumnya kita udah janjian juga sama Rangga untuk menjaga dan mengikuti protokol kesehatan. Jadi saya pakai masker, Rangga enggak. Nanti kita gantian, saya buka biar kita juga bisa lihat. Rangga pakai masker, kira-kira gitu. Oke, hari ini hari Sabtu, kita ada di AFJ Motorsport. Keren. Ya, kita mau ngobrol-ngobrol lah mengenai dunia balap, dunia bengkel, dan lain-lain. Iya. Gini Om, kita semua tahu nih Om, ayahanda Om kan juga salah satu pembalap legendaris Indonesia nih Om. Beliau adalah Mr. Edi Lukita Om. Nah, ntar fotonya tampilin sini nih, gitu. Gini Om, awal mula dulu Om balap itu dimentori oleh beliau, dilatih atau gimana Om? Ya, jadi ceritanya gini, saya ceritain ayah saya dulu ya. Dia itu pembalap motor, awalnya tahun 1965. Lalu dia balap mobil tahun 70-an, terus dia balap go-kart. Pokoknya udah mulai dia udah punya anak, dia udah nggak balap motor lagi. Jadi dia sebagai tim manajernya tim balap Suzuki. Lalu dia balap go-kart. Go-kartnya juga mesinnya Suzuki juga, gitu. Gearbox, balap mobil, dan dia juga seorang pereli. Jadi kalau dibilang cabang olahraganya dia lebih banyak dari semua ya? Saya. Betul. Nah, awalnya tahun 78, dia pada saat saya umur 13, dia sama-sama teman-temannya lagi balap go-kart, akhirnya ngobrol-ngobrol. Anak-anaknya itu di bawah umur 16 tahun, anak-anaknya generasi pembalap ayah saya. Dia diskusi, gimana kalau kita bikin balapan buat kelas junior di bawah umur 16. Dan perlu diketahui, yang uniknya pada saat tahun itu, kita balapan, ya, saya sama anak-anaknya pembalap-pembalap yang lain, kita pakai go-kart dewasa, karena zaman tahun itu belum ada go-kart buat anak kecil. Sudah pakai gearbox ya Om? Enggak, special engine. Special engine. Jadi kita balapan pakai go-kart dewasa. Saya umur 13 tahun. Ya seru juga sih. Jadi go-kartnya relatif lebih besar untuk kelas junior. Tapi bangkunya semua setirnya disesuaikan dengan postur badan. Disetting lagi Om ya? Iya. Dan dia yang mentor saya dari awal saya naik go-kart segala semua dia. Beliau ya. Betul. Itu eventnya di mana Om? Itu pada saat itu balapan masih di Ancol. Sirkuit Ancol. Dan perlu diketahui Ancol itu tutup bulan September tahun 92. Desembernya tahun 92 di tahun yang sama kita pindah ke Sentul Sirkuit Internasional. 92 Sentul berarti ya? Baru tahu juga tuh. Nah ini juga info buat teman-teman nih. Jadi Lukita Family itu memiliki 3 generasi pembalap. Generasi pertama yaitu ayahanda dari Om Jimmy, yaitu Mr. Edi Lukita. Generasi kedua Om Jim Luk sendiri. Nah generasi ketiganya ada lagi nih, namanya Gerhard Lukita. Dia racing star juga nih cuy, untuk pembalap-pembalap yang sekarang lagi hits nih gitu.
Keren, kencang juga bawanya dia gitu. Nih fotonya tampilin nih nanti ya. Oh iya Om, bisa tolong ceritain nih Om, gimana awal karir balapnya nih Om? Oke, tadi saya udah sampaikan sedikit bahwa awal karir balap saya dari mulai balap go-kart. Ya. Lalu itu tahun 78, pada saat saya umur 13 tahun. Pada saat saya umur 15 tahun, tahun 80, saya mulai balap mobil. Balap mobil, saya pertama kali balap itu adalah menggunakan mobil Honda Civic. Civic. Oh, Civic 1500 cc. Sebelumnya Honda Civic Excellent. Jadi zaman itu ada Honda Live, lalu keluar lagi Honda Civic. Nah, serunya Honda Civic ini adalah front wheel drive dengan cc 1500. Saya waktu itu lawannya adalah Datsun Triple S. berapa cc tuh Om? Datsun Triple S itu 1600, tapi mereka bisa bore sama struktur up menjadi 1800 dan 2000. Oh gitu. Dan kebetulan Ancol itu yang mempunyai trek lurus yang panjang ya? Kita di trek lurus ini agak ketinggalan dengan Datsun, tapi kalau dibelokkan kita unggul. Jadi ya seru lah balapan pada saat itu. Bisa nyolong di tikungan nih Om ya? Kira-kira begitu. Faktor sasis atau apa tuh Om? Jadi lebih lincah gitu Om? Front wheel dan dengan sirkuit Ancol yang karakternya banyak karakter yang berbeda-beda, dia lebih unggul. Apalagi kalau hujan ya, lebih unggul lah. Kira-kira tahun itu bisa berapa starter tuh Om? Oh, itu zaman itu bisa sekitar 20 sampai 30 mobil. Banyak ya? Banyak sekali. Sudah pabrikan Om tahun itu? Belum. Belum. Masih banyak ya preveter lah ya. Ya, kebanyakan tim-tim bengkel ya. Ya. Tim balap aja biasa. Untuk straight di Ancol lebih panjang dari Sentul atau straight line-nya di Ancol itu lebih kurang 1 kiloan, kalau di Sentul 800. Tapi kalau saya boleh pilih, saya lebih suka di Sentul dengan straight line yang tidak terlalu panjang. Mobil yang power gede dan power kecil bersaing. Kalau yang panjang artinya power besar, ya dia punya keunggulan. Sudah pasti ya. Gitu tuh, kita juga baru tahu. Bisa di-share nih Om, untuk kita para pemula, untuk teman-teman yang kira-kira mau terjun di dunia balap, persiapannya apa aja nih Om, yang untuk disiapin Om? Oke, sebelum saya menjawab pertanyaan ini, kita gantian dulu nih ya. Iya. Biar bisa ngeliat saya, Rangga pakai masker. Ya, siap. Karena kita harus prokes nih cuy. Oke. Jadi menjawab pertanyaan Rangga tadi, untuk seorang mau menjadi pembalap di Indonesia ini adalah syaratnya pertama kita harus punya kendaraannya dulu. Jelas. Karena kita tidak seperti di luar negeri. Ya. Di luar negeri mungkin dengan sponsor yang banyak, dengan modal skill yang bagus, kita bisa disediakan mobil, tinggal istilahnya bawa badan. Ya. Tapi kalau di Indonesia, ya apalagi kita belum terkenal, ya kita harus punya kendaraannya dulu. Nah, untuk mengikuti suatu perlombaan, logika saya adalah kita harus tahu dulu regulasi dari perlombaan yang akan kita ikuti. Dari situ baru kita pelajari, oke, saya pilih mobilnya mobil ini. Setelah itu baru kita lihat safety regulation. Safety regulation, ya tentunya kita tahu harus ada roll bar, bangku balap. Nah itu semua kita ikutin. Demikian pula pembalapnya, racing gearnya, baju balap, helm, sarung tangan, sepatu, semua kita harus ikutin. Lalu yang ketiga, regulasi teknis. Regulasi teknis tentunya kita juga harus ikutin dan kita maksimalkan. Jadi artinya mobil kita jadi performanya bagus, tapi tidak boleh melewati dari regulasi yang melanggar boleh melanggar. Jadi itu. Lalu yang terakhir, hal ini juga sangat penting menurut saya. Untuk seorang pembalap yang baru memulai balap, sebaiknya dia itu butuh coach, pelatih. Karena kalau kita balap ini kan adalah olahraga yang cukup bahaya. High risk ya Om ya. High risk. Jadi kalau kita udah kepalang mobilnya nabrak atau dia melintir, masuk ke gravel dan lain-lain,
jatuhnya lebih mahal dibanding dengan kalau kita istilahnya mempunyai coach Instruktur yang bisa ya, melatih ya. instruktur supaya kita bisa dibimbing. Ya, tuh. Tentunya jadinya juga lebih cepat, Ya. lebih aman karena dibimbing dan pasti lebih bagus. Jadi nggak modal hasilnya. nekat Om ya? Ya kalau dibilang otodidak, oke boleh. Tapi kan karena ini olahraga yang mempunyai resiko yang tinggi, Ya, sebaiknya awalnya tuh ada yang bimbing. Ada guide ya Om ya? Ada guide. Ya, betul Om. Contohnya gini deh, kayak misalnya orang diving, orang nyelam, saya rasa itu udah ada regulasinya. Dia kalau pertama kali dia harus ada pelatih, dia nggak Pelatih. dan dia nggak bisa, dia harus ada sertifikat Ya. kalau udah dilatih dan baru dia boleh masuk ke Ya, dalam air ya, kan, ya. karena bahaya di bawah. Ya, kurang lebih resikonya begitu. tinggi Om ya? Iya, kurang lebih begitu. Oh gitu ya, Iya. oke. Nah gini Om, selain itu Om, ada nggak Om pengetahuan atau skill yang harus diketahui oleh pembalap sebelum dia tuh terjun di race Om? Oke. Mungkin regulasi atau flag-flagnya? Itu yang tadi yang saya atau udah sampaikan adalah secara basic Ya. Tapi yang lebih spesifik Ya. ya menurut saya seorang pembalap maupun itu pemula atau seorang senior, dia harus paling nggak mengerti mengenai teknis kendaraannya. Ya. Walaupun dia bukan seorang mekanik. Ya, ya, ya. Dengan dia tahu mengenai teknis mobilnya, misalnya hasil dynonya maksimum di RPM misalnya 7.000 Sekian, ya. Dia ngopernya di 8.000, akhirnya kan rugi. Ya. Yang ada mesinnya rusak atau Overheat, Gearbox. powernya udah turun lebih dari 7.000 dia karena dia ngoper di 8.000. Jadi kalau dia tahu mengenai teknis Ya. mobilnya itu sangat menguntungkan. Satu itu. Kedua, pada saat dia setting mobil, dia bisa memberikan input kepada mekanik ya. apa yang kurang, apa yang minta diimprove. Jadi mobilnya akan lebih bagus Ya, lagi, sesuai dengan driving style dia atau sesuai dengan inputan dia pada saat dia mengendarai mobil. Karena dengan dia tidak tahu sama sekali mengenai teknis mobil, ya kurang menjiwai Ya, menurut kurang saya. menjiwai, ya, betul. Ya. Jadi nggak kawin ya Om yang sama Ya, mobil istilahnya ya? dia harus ada komunikasi yang bagus antara pembalap dengan Ya. engineer-nya, mekaniknya. Dan harus nyawa juga nih Om antara pembalap dengan mobilnya nih Om. Itu udah pasti, tapi mekanik juga penting. Ya, ya, Itu penting banget. Kalau bendera-bendera untuk safety marshal gitu perlu kita ketahui nggak sih Om? Oh, itu Karena kan takut kalau ada itu accident sudah ada pada awal saya tadi penjelasan, yaitu regulasi balap. Pada saat dia baca, dia tahu kan, oh ada ini. Nah, salah satunya yaitu bendera. Karena Ya. bendera itu adalah satu-satunya komunikasi Ya. antara pembalap Dan marshal dengan penyelenggara lomba. lomba. Misalnya di depan ada kecelakaan, lalu marshal memberikan bendera kuning. Jadi kita lagi balap, kita tahu, oke, begitu bendera kuning tidak boleh saling mendahului, Ya. kurangi sedikit kecepatan. Kita udah tahu bakalan di depan ini mungkin ada mobil melintang karena habis Ya, tabrakan atau apa. Itu kan komunikasinya dari bendera. Ya, ya. Jadi bendera itu sangat penting. Ya, betul. Itu. Memang harus tahu untuk keselamatan juga jadi Iya, Om ya. betul. Iya. Om, kalau untuk sebagai nge-coach nih Om, coach untuk pembalap pemula misalnya Om, apa aja sih Om yang diajarin Om untuk para pembalap pemula supaya nantinya buat bekal mereka tuh untuk balap tapi dia nggak ada accident gitu Om, aman lah. Ya, sebenarnya banyak sekali ya. Mungkin pertama kalau saya ngobrol dulu sama orangnya. Ya, Om. Apakah dia udah sering nyetir mobil dulu? Ya. Kalau dia belum pernah nyetir mobil aja kan berarti kita tahu baru basic awal banget ya. Lalu udah gitu kita racing line Racing itu line. penting. Setelah racing line kita harus memberikan poin-poin misalnya braking point, point, ya. lalu cornering, kita balance throttle, lalu keluar tikungan kita bisa full throttle. Ya. Jadi kayak saya mau cerita sedikit kalau ceritain instruktur balap. Ya. Ini Rangga kebetulan waktu tahun 2000 lah. tahun 2000 ya, Iya, 2000. artinya 21 tahun yang Wah, lalu. gila. Tua banget gua. Rangga pada saat itu dia balap pakai mobil Timor. Ya, Saya juga awalnya pakai Timor ya Om ya. Nah, dia pertama kali balap ayahnya yang Support ya. apa namanya hubungi saya Ya. untuk minta saya jadi pelatih Ya. terhadap
Rangga. Ya. Dan setelah Timor dia balap pakai Honda Estilo ya. Ya. Ya, jadi biar tahu juga nih kalau Rangga nih pembalap Iya. 20 tahun yang lalu. 20 tahun lalu gila. Dan saya kebetulan gurunya pada saat itu. Sifu deh, Sifu master. Iya. Jadi ya begitulah Keren. cerita sedikit. Ya Om. Om mau nanya nih Om, AFJ apa kabar nih Om? Oke, AFJ ya ini bengkel udah 20 tahun juga. Oh keren Ya. nih. Ya, kalau saya mau sedikit penjelasan, bengkel AFJ ini adalah bengkel untuk mesin, ya, perawatan, perbaikan, ya, perawatan ya artinya ya kita servis rutin, Tune kalau up ya perbaikan gitu, Om, ya ganti oli, tune up. Kalau perbaikan ya misalnya ada kerusakan, mesin, kaki-kaki. Lalu kita juga ada tire service, menunya adalah spuring, balancing, ada juga finish balance, ganti ban atau velg. Lalu kita ada divisi tambahan di sebelah komplit sana, tuh. itu car detailing, ya car detailing kita tahu ya, Iya, untuk coating segala macam. coating, poles. Lalu di sebelahnya juga ada body repair, jadi repair. untuk cat, ya misalnya ada yang penyok atau mau cat satu mobil, nanti bisa dilihat lah. Ya, datang aja langsung ke sini ya, nih. di video. Jadi ya one stop service lah kira-kira. One stop solution nih Om ya. Ya, Gitu. kira-kira begitu. Selain ini Om, selain mobil harian, di sini juga bisa bangun mobil balap ya Om ya? Betul. Jadi seperti saya cerita kalau mobil-mobil balap ya, contohnya mobil balap saya deh ya dan Gerhard. Itu kan awalnya dari memang mobil regular car, daily car yang kita bangun sesuai tentunya dengan regulasi ya. Jadi kita pretelin semua, tinggal dalamnya kabinnya udah kosong. Satu bangku doang pakai bangku balap ya. Safety beltnya juga balap punya yang kayak pesawat tempur ya. Nanti bisa dilihat. Berapa jadi, titik Om? 6 titik. Jadi dari shoulder, lalu dari pinggang, lalu dari bawah. Diikat, jadi kayak naik pesawat tempur, semuanya keikat. Bangku balap juga kan ada apa namanya, pemegang, supportnya ya, side support ya. Setir balap, pedal-pedal, lalu ada roll bar, roll cage yang titiknya lebih dari 6, jadi kemana-mana itu. Jadi kalau ada tabrakan semua aman. Ya, suspensi, racing, harus mesin, ya gitulah sampai jadi mobil balap. Kira-kira gitu. Jadi bangun mobil balap itu banyak poinnya Om ya? Ya, banyak sekali. Kayak bangun ulang mobil sebenarnya. Iya, gitu. Planning ke depan nih Om, untuk Om atau untuk AFJ-nya atau untuk program ke Gerhard-nya gimana nih Om? Ya, oke. Kalau cerita Gerhard saya cerita sedikit ya. Nanti juga kita bisa nonton juga episode berikutnya. Saya Gerhard. Ya, dia memang balap kan kalau dia dari umur 5 tuh. Ya, umur 5 dia udah mulai ikut go-kart, balap go-kart, tapi go-kart rental. Umur 10 sampai 13 dia ikut go-kart Humpus Kart Series, itu balap beneran. Umur 15 dia balap mobil. Nah, kalau cerita sedikit mengenai dia, ya dia semenjak dia lulus SMA, dia memilih untuk kuliah di luar negeri, di Taiwan. Di Taiwan Om ya? Taiwan. Tapi selama, tentunya sebelum pandemik ya, selama dia kuliah di Taiwan 2 tahun sebelum corona ada, dia tetap tidak pernah absen ikut kejuaraan nasional balap mobil di Sentul. Jadi dia benar-benar dia harus bisa bagi waktu. Komit juga Om ya? Jadi kalau saya cerita adalah balap itu kan Jumat, Sabtu, Minggu. Kamis pagi-pagi masih gelap, dia harus udah dari kampusnya ke airport di Taipei, sampai di Jakarta itu, sampai di Sentul itu udah sore, jadi dia udah nggak bisa latihan. Jumat, Sabtu, Minggu dia tanpa latihan, dia langsung ikut balap, qualifying balap. Senin pagi dia harus balik lagi, terbang lagi sampai lagi sore di Taiwan. Jadi ya dia bolosnya kan hari Kamis, Jumat, sama Senin. Jadi selama setahun ada 7 kali balap, ya 7 dikali 3, 21 hari. Harus bolos. Ya, tapi dengan kemauan dan semangat yang tinggi, dia harus bisa atur kuliahnya jalan,
balapannya juga dia nggak absen. Ya. Poinnya nggak ketinggalan. Jadi dia bisa juara umum dan juara nasional. Keren. Gitu ceritanya. Ya ini juga membuktikan bahwa balap tuh bisa beriringan dengan sekolah ya Om. Betul, Ya, betul. gitu. Terutama ya kalau saya bilang untuk sekolah yang di luar negeri ya. Iya. Jadi ini lebih sulit lagi. Sulit lagi. Kalau sekolahnya di negara yang sama dengan negara tempat Ya. balap kan ya nggak terlalu susah. Ya gitu ya Om. Kira-kira ya. gitu. Untuk planning AFJ-nya gimana nih Om? Kalau AFJ sih ya kita seperti biasa aja Ya. ya. Dia adalah bengkel umum, bukan bengkel balap. Ya. Bengkel umum, semua juga bisa datang. Ya. Datang. Jadi welcome. Ya, oke deh. Thank you nih Om untuk waktunya, untuk kesempatannya hari ini. Terima kasih banyak udah mau masuk di konten kita nih Om. Iya. Gitu. Iya. Sukses terus untuk Om, untuk Gerhard, Iya. ya Om. Gitu. Ya. Oke cuy, pantengin terus ya di Car Motive. Jangan lupa subscribe, like, and share nih. Komen juga nih Om. Iya. Gitu. Oke deh. Thank you ya. Dah.